kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan menguburkan mayit atau dafnul mayyiti. Sebetulnya kalau boleh saya ulas, berkaitan dengan pengurusan jenazah ini sebetulnya paling mudah, Pak. Karena kita mengurus yang tidak akan pernah menolak dan tidak akan pernah menawar. Jadi tidak ada terjadi orang yang meninggal menolak. Tapi kenapa kita seringkali ribut kalau memandikan harus pakai air hangat? Ini keperluan yang meninggal, keperluan yang memandikan. Karena dengan air hangat ataupun bukan tidak jadi persoalan, gitu. Namun itu barangkali merupakan bagian dari ikraman, penghormatan terhadap jenazah, di mana di dalam bahasan yang saya lihat dari makalah ini juga sudah diungkapkan berkaitan bagaimana kita harus memperlakukan mayit. Termasuk nanti memperlakukan mayit dalam hal yang berkaitan dengan menguburkan. Menguburkan mayit. Di mana dalam hal yang berkaitan dengan menguburkan mayit, ada beberapa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus menjadi perhatian kita, yang di dalam kenyataan dan prakteknya banyak dianggap sepele oleh sebagian orang. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan dafnul mayyiti ini, menguburkan mayit, kita masuk saja kepada hadis yang tertera pada makalah ini. An Abi Hurairah qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bizzanajati, segerakan olehmu pengurusan jenazah. Yang mana, Pak? Yang dimaksud dengan ungkapan di sini tentu bukan hanya terbatas yang disebut pengurusan jenazah itu dalam hal menguburkan. Karena yang disebut dengan pengurusan jenazah itu mulai dari seseorang dinyatakan meninggal hingga dikuburkan. Nah, makanya kenapa sekalipun tidak diungkapkan di sini, maka dalam mengartikan ungkapan asri'u bizzanajati dimaknai segerakanlah olehmu pengurusan jenazah. Artinya kalau memang tidak ada halangan, maka dalam hal mengurus jenazah itu jangan dibiarkan, dinantikan. Apalagi kalau menunggu orang yang kita anggap bahwa orang itulah yang layak memandikan, yang layak mengkapani, yang layak memimpin salat, dan yang layak menguburkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena umumnya di kita, orang tidak cepat mengurus jenazah karena beranggapan bahwa yang berhak dan paham memandikan, menyolati dan lain sebagainya itu hanya penghulu.
Di kita kan orang biasa jarang-jarang Pak, gitu. Jamaah masjid biasa atau jamaah pengajian biasa, bukan ustadznya, bukan penghulunya memandikan. Makanya di bagian tempat-tempat tertentu mereka menunggu saja. Bahkan tidak sedikit yang meninggal pagi-pagi, sore baru dimandikan. Padahal kalau kita melihat kelanjutan dari hadis riwayat Muslim ini, diungkapkan kenapa harus asri'u bil janazah. Karena in kanat solihatan parrabtumuha ilal khairi. Karena jika keadaan jenazah itu adalah orang yang soleh, dalam arti yang disebut soleh di sini adalah kita melihat secara dohiriyah, karena apa yang diwujudkan, apa yang dilakukan oleh seseorang di hadapan kita kan belum tentu menggambarkan seutuhnya, Pak. Namun kalau kita melihat apa yang ada pada seseorang, baru boleh dikatakan sebagai ciri. Seperti begini, ciri orang-orang munafik itu ada 3. Jika bicara dusta, jika diamanati dia khianat, jika dia janji, dia ingkar. 3 ungkapan dalam kejadiannya nampak. Apakah kemudian kita akan memvonis orang itu sebagai orang munafik? Tentu saja tidak demikian. Hanya kita akan berhati-hati. Karena tanda atau ciri-ciri dari orang munafik ada pada orang itu. Karena urusan ini karena urusan hati. Dan urusan dia dengan Allah. Makanya ketika kita melihat seseorang sholatnya rajin, bukan hanya yang wajib, yang sunat dia tunaikan, saum dan lain sebagainya dia kerjakan, maka secara dohiriyah ciri-ciri orang soleh itu ada pada orang itu. Namun belum tentu yang terlihat dan yang nampak itu menggambarkan hati seseorang. Contoh, maaf, kalau ada kotoran ayam, itu ciri apa? Ciri adanya ayam. Sekarang ada kotoran ayam di dalam masjid. Itu menggambarkan dengan kotoran ayam itu adanya ayam. Pertanyaannya, ayamnya masuk tidak? Belum tentu. Karena kotoran ayam di dalam masjid, ciri adanya ayam. Masuk dan tidaknya ke dalam masjid dengan sebab ada kotoran itu, nah ini selama belum kita lihat tidak bisa kita menentukan. Mungkin saja ayamnya buang kotoran kemudian ditendang, kemudian ada orang membuang masuk ke dalam, gitu. Ada kemungkinan juga ayamnya masuk ke dalam masjid. Hanya yang jelas kotoran ayam itu jadi ciri adanya ayam. Jadi sebatas ciri saja. Nah, maka berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa memerintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah? Karena jika keadaan jenazah itu orang yang soleh, berarti kamu telah segera mendekatkannya ilal khairi, kepada kebaikan. Artinya kalau dia orang soleh, kita dengan cepat mengantarkan orang itu untuk mendapatkan balasan. Tapi sebaliknya, wa in kanat ghaira zalika, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jika sebaliknya, artinya kebalikan dari orang soleh, kana syarran tadaunahu an riqabikum,
berarti kamu telah menyimpan orang yang jahat. Bahkan dalam keterangan lain diungkapkan, ketika orang itu adalah orang yang soleh, seolah-olah kamu menghalangi dia dapat balasan. Dan ketika dia itu orang yang jahat, orang yang maksiat, seolah-olah engkau ikut menanggung beban kemaksiatan orang tersebut. Makanya di sini barangkali yang perlu untuk kita luruskan pemahaman di kalangan orang-orang. Kalau memang sudah tidak ada urusan yang mendesak, tidak ada persoalan yang menghalangi secara syar'i bagi orang itu untuk segera dikuburkan, kenapa tidak? Kadang-kadang kan di kita tunggu si anu, tapi dengan logika waktu yang tidak masuk akal. Sampai sehari semalam. Bahkan ada yang lebih, Pak. Karena menunggu seseorang, sedangkan kedatangannya belum bisa diprediksi. Nah, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu ketika terjadi ada di antara kita yang wafat. Makanya kenapa Rasul menyatakan asri'u bizzanajah, segerakanlah oleh kamu pengurusan jenazah itu. Jadi tidak perlu menunggu penghulu, Pak. Tidak perlu menunggu ustaz. Siapapun orang yang mengerti dan paham dalam pengurusan, silakan. Bahkan kan yang lebih utama diurus oleh keluarga. Tidak mengandalkan orang lain. Nah, makanya tentu saja bagi kita diantaranya mempelajari tentang pengurusan jenazah ini adalah untuk menjadi bekal kita ketika terjadi satu saat ada orang yang meninggal, bagi kita tidak kebingungan. Sekarang kan banyak orang mencari si A, si B gitu. Pangaibakankeun, tolong mandikan. Padahal memandikannya paling mudah, paling gampang. Tidak seperti memandikan orang yang hidup gitu. Dan anehnya orang ketika tidak mau memandikan bukan karena dia tidak mengerti, tapi ada unsur yang lain, apa ketakutan gitu kan. Sieun ngamandian nu maot. Padahal kuduna takut itu memandikan yang hidup. Yang meninggal tidak pernah menolak, tidak pernah nawar. Ditakdirkan Pak, tidak pelan-pelan dengan cara yang kasar pun dia akan diam. Nah, makanya paling gampang. Apalagi kalau sampai terjadi ketika ada air mengalir ya. Orang nanya air apa? Mandian mayit, nguriling Pak, balik deui ka ditu. Ketakutan yang berlebihan. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan hadis ini jangan sampai terjadi bagi kita dalam hal mengurus jenazah itu dinanti-nantikan. Padahal tidak ada persoalan yang menghalanginya, gitu. Tidak ada persoalan-persoalan tertentu. Kecuali Pak, barangkali dalam kondisi pengurusan mayat-mayat tertentu. Yang kita mungkin tidak kuat, mungkin bukan ahli dalam mengurusnya. Seperti orang yang tabrakan sehingga mengeluarkan darah begitu banyak dan kita tidak tega, tidak berani melihat kondisi mayatnya, serahkan saja kepada orang yang memang lebih berani untuk mengurusnya. Nah, tentu saja ketika kita menyuruh kepada orang memandikan itu dengan catatan-catatan bahwa hal-hal yang dilarang dalam pengurusan jenazah jangan sampai terjadi. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya diungkapkan an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Dia berkata, Ausal harithu an yusalliya alaihi
Abdullah ibnu Yazid Al-Haris, dia pernah berwasiat kepada Abdullah. Ini ada kekeliruan penulisan. Kalau terjemahnya Abdullah bin Zaid, sedangkan di kalimat Arabnya Abdullah bin Yazid. Nah, coba bisa dilihat itu. Jadi terjemahnya Abdullah bin Zaid, sedangkan di kalimat hadisnya Abdullah bin Yazid. Nah, yang saya tahu antara Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Yazid dua orang yang berbeda. Ini salah pengetikan, gitu kan? Kalau Abdullah bin Zaid yang diungkapkan dalam hadis Abi Ishaq ini, nama panggilannya Abu Musa. Dia putra salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini orang yang ahli ibadah, gitu kan? Orang yang taat akan aturan Allah. Kemudian Abdullah bin Yazid juga orang yang beruntung karena dapat menyaksikan baiat pengangkatan iman yang disebut dengan Baitur Ridwan. Yang disebut Baiatur Ridwan gitu, atau Baiatus Syajarah. Barangkali Bapak dan Ibu yang pernah berangkat di Madinah ada tempat di mana pernah dilakukan hal itu. Nah, sedangkan Abdullah bin Zaid ini adalah beliau sahabat Rasulullah yang memimpikan kalimat azan. Jadi Abdullah bin Zaid ini beliau orang yang mimpi tentang kalimat-kalimat azan pada saat orang lain mengusulkan dengan lonceng, mengusulkan dengan tentungan dan lain sebagainya. Justru beliau mengungkapkan seperti yang dialami dalam mimpinya Umar bin Khattab. Nah, di sini sahabat Al-Haris beliau berpesan, meminta, berwasiat kepada Abdullah bin Zaid untuk menyolatinya. Nah, di sini digunakan kalimat wasiat, Pak. Di mana kita tahu wasiat ini adalah merupakan salah satu bentuk perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada yang lainnya. Jadi termasuk bentuk bagian perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada yang lain. Dan perpindahan kepemilikan ini, gitu kan, yang disebut wasiat itu ditunaikan pada saat orangnya sudah meninggal. Makanya di sini digunakan kalimat ini untuk menggambarkan agar ditunaikannya wasiat Abdullah bin Zaid agar dia dapat menyolati Al-Haris ketika nanti dia mengalami mati. Maka kemudian fasalla alaihi, lalu beliau menyolatinya. Summa adkhalahul qabra min kibali rijlail qabri. Lalu beliau menguburkannya dari arah kaki kuburan. Nah, ini kaitan dengan kaifiat memasukkan jenazah. Ya. Jadi kaifiat memasukkan jenazah, di mana dalam hadis ini diungkapkan bahwa memasukkan jenazah itu dari arah kakinya. Berarti kalau di kita dari arah kaki itu berarti dari sebelah selatan, Pak. Berawal masuk kepala dari arah kaki. Namun
pada kenyataan ada juga orang yang justru memasukkannya itu dari sebelah utara. Gitu. Karena memahamkan bahwa memasukkan jenazah dari arah kaki itu adalah kaki si mayit, bukan tempat nanti si mayit berada. Bahkan dalam menempatkan mayitnya, ketika ada di dalam kubur itu, yang terjadi juga ada kepala berada di sebelah selatan. Kenapa? Toh tetap menghadap ke arah kiblat. Sebab memang tidak ada terkait dengan menempatkan mayit harus seperti apa secara khusus yang menerangkan hadisnya belum saya temukan. Jadi menyimpan mayit seperti ini Pak, ini kepala, ini kakinya, kemudian dengan menelungkup seperti ini, nah secara khusus saya belum menemukan. Yang ada adalah diantaranya hadis yang menerangkan dalam hadis ini, di mana memasukkan ke dalam kubur itu dari arah kedua kakinya, dari kaki kuburan, sambil dia berkata ada minas sunnati, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dan dari mana asal usulnya? Sehingga ketika kita menempatkan mayit, itu berada kepala di sebelah utara, kaki berada di sebelah selatan untuk di kita, awas. Kenapa? Sebab untuk di tempat lain tidak akan sama seperti kita. Seperti kita begini Pak. Kalau sholat, gitu ya, mengarah ke kiblat, di kita ke sebelah mana? Kan? Ke sebelah barat, bisa disebutkan kakulon gitu ya Pak. Awas, kiblat itu bukan barat, kiblat itu bukan kulon. Kiblat itu bisa barat, bisa timur, bisa utara, bisa selatan. Kenapa? Apa menjadi banyak kiblatnya Pak? Gimana? Tapi kenapa yang satu ke selatan, ke satu ke timur, ke utara, dan ke barat? Nanti tergantung di mana kita berada. Nah makanya ada yang mengatakan bahwa dengan cara seperti itu mengarah langsung ke arah kiblat. Tergantung tentu saja dari arah mana pada saat itu. Karena yang berkaitan dengan menempatkan jenazah dengan cara seperti yang kita kenal, itu didasarkan kepada hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau tidur, maka beliau tidur di lambung sebelah kanan. Banyak hadis yang menerangkan. Ada yang menerangkan Rasulullah sebelum tidur berwudu, kemudian berbaring di bagian badan sebelah kanan. Hadis yang menerangkan Rasulullah menunggu waktu sholat, kemudian berbaring dengan lambung di sebelah kanan. Maka dengan dasar itulah kemudian diambil satu pemahaman bahwa dalam hal ngagolelekeun mayit gitu Pak. Mayit itu dengan cara seperti yang kita kenal. Dia berbaring di lambung yang sebelah kanan, sehingga yang dimaksud dengan adkhalahul qabro min kibali rijlai itu adalah memasukkan mayit di kita dari sebelah selatan masuk ke arah utara.
Dan ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kenyataan banyaknya orang bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara diturunkan dari arah depan kuburan atau di pinggir kiri dan kanan kuburan. Atau apa ya, dari depan dan belakang ketika mayit sudah terlentang. Jadi di bawah turun begitu saja, bukan dari arah sebelah kakinya. Nah, oleh karenanya, selama nanti memungkinkan untuk tetap dijaga dan dipelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi kita tetap harus dijaga terkait dengan keutamaan memasukkan mayit dari arah kaki kuburan tersebut. Artinya kalau di kita memasukkan dari arah selatan kemudian ke sebelah utara, sehingga nanti posisinya mayit ketika dibaringkan di lambung sebelah kanan, kepala di utara, kaki di sebelah selatan. Nah, ikhwatu iman yang Allah muliakan. Kemudian pula diungkapkan pada hadis yang selanjutnya, yang mana ini terkait dengan ungkapan, bacaan atau doa bagi orang-orang ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur atau liang lahat. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza udkhilal mayyitul qabr. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mayit akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, akan dimasukkan itu sudah belum ya? Kalau akan dimasukkan sudah belum? Belum. Berarti di mana Pak? Kalau begitu membacanya? Kan? Sebab selama ini ya, orang baru membacanya ketika mayit justru sudah ada di liang lahat. Nah, bacaan ini ketika menurunkan mayit dari tempat yang biasa kita pakai dalam usungan atau dalam belangkar, kepada siapa? Kepada orang yang menunjukkan bahwa bacaan ini adalah merupakan bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan dimasukkan ke dalam kuburan, bukan ketika sudah ada di dalam kuburan. Umumnya adalah ketika orang sudah dibawa, padahal justru sebelum dimasukkan, ketika masih berada di atas saat mau diturunkan. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah qala marratan bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi. Jadi bacaan bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Wa qala, dan kadang-kadang Rasulullah itu juga membaca dengan ungkapan yang berbeda. Marratan bismillahi wa billahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bacaannya itu bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Ada juga bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah. Ada juga yang lebih ringkas bismillahi wa ala millati rasulillah. Semuanya ada dasarnya, semuanya ada keterangannya.
Para hadirin ikhwati iman yang Allah muliakan, maka kemudian setelah diungkapkan tentang bacaan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat dan kemudian ditutupi dengan tanah, maka dijelaskan di bawah, yaitu Anas bin Malik, beliau menjelaskan, Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qabra Utsman bin Maz'unin bi sakhratin. Beliau pernah memberi ciri pada kuburan Utsman bin Maz'un dengan batu besar. Dikatakan batu besar ini disimpan di arah kepalanya. Dan batu besar ini sebagai ciri ujung dari kuburan agar nanti ke depannya tidak terjadi kekeliruan ketika menggali. Hikmahnya itu. Ada ciri itu untuk memberi tanda dan memberitahu orang, karena ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang ketika ada di pekuburan. Sebab kalau tidak terlihat tandanya, sebelah mana yang disebut kuburan tentu akan terjadi pelanggaran. Sekalipun bukan kesengajaan, tapi akan menjadi persoalan karena orang tidak memberitahukan bahwa itu adalah kuburan. Jadi bagi kita yang melanggar, yang tidak boleh dikerjakan ketika ada di pekuburan, ternyata kita lakukan karena ketidaktahuan, tentu berbeda persoalan. Justru agar tidak terjadi hal yang seperti ini, maka perlu ada tanda, ada ciri agar orang mengetahuinya. Apa? Di antaranya dengan memberi tanda batu di arah kepala di kuburan tersebut. Nah, makanya bagaimana agar lebih jelas, Pak, sekarang mah? Ngarah lebih jelas, tongku batu wungkul aja nama. Tapi diberikan tanda sehingga orang bukan hanya tahu itu kuburan, tapi juga tahu kuburan siapa, orang mana, berapa tahun umurnya, kapan lahir dan kapan wafatnya. Sehingga dibikin saja tulisan. Memang kalau secara akal itu bagus, kan tidak ada salah. Tapi yang jadi persoalan, hal yang demikian justru yang dilarang di dalam agama. Hal yang seperti inilah yang tidak diperbolehkan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang seperti itu adalah yang diungkapkan dan dijelaskan oleh sahabat Jabir. Diungkapkan di sini an Jabirin qala. Diterima dari Jabir, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang antujassasal kuburu, melarang mengapuri kuburan, menandai dengan diberikan tembok dan lain sebagainya. Wa ayyuk taba alaiha, menulisinya. Wa ayyubna alaiha, membuat bangunan di atasnya. Wa antu to'a, juga melangkahinya.
Pertanyaannya bagaimana kita akan menghindar untuk melangkahi, untuk berdiri, apalagi kalau tanda yang mana kuburan dan bukan tidak ada. Makanya kan sering terjadi ketika berada di area pekuburan, kita melihat itu tempat yang kosong, gitu kan? Tempat yang dianggap sebagai bukan bagian dari kuburan. Tapi ketika ada orang yang tahu memberitahukan, Anda jangan berdiri di sana karena itu kuburan. Nah, oleh karenanya kalau kita memperhatikan di hadis Anas bin Malik yang tadi, maka di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk memberitahukan bahwa itu adalah kuburan seseorang, yaitu dengan menempatkan batu besar di arah kepalanya di dalam keterangan yang lain. Kayak batu besar itu sageng kumanya, Pak. Batu besar itu sebesar apa, Pak? Besarnya itu dapat terlihat oleh orang sebagai ciri bahwa itu kuburan. Jadi jangan dianggap besar menurut persepsi kita, Pak. Ini menunjukkan supaya terlihat, gitu kan. Nah, jadi mengambil batu yang memang ukuran menurut kita besar segede meja, belum begitu, tidak begitu. Tapi menunjukkan dengan ungkapan ini, orang dapat mengetahui dengan ciri tersebut bahwa itu adalah kuburan. Makanya dengan penjelasan ini dan yang terakhir, di sini dapat terlihat ternyata begitu sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan dafnul mayyiti, menguburkan mayit. Tidak serumit yang kita pikirkan, tidak serumit seperti yang pernah dan kita lihat, gitu kan? Ternyata begitu saja. Makanya demikianlah syariat yang diajarkan. Namun di kita kadang-kadang orang menganggap atau menilai sesuatu itu bukan dengan aturan, tapi dengan perasaan. Sehingga ketika kita sudah turunkan hanya membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dimasukkan, ditutup, kemudian diturunkan tanah, disimpan batu. Kalau sekarang disebut tapadung, simpen saja sebagai cirinya. Orang menganggap gitu kan, meniciga ngubur bangke, gitu kan. Karena pada siga malain. Dan kalau disebut memang bangkai itu kan, gitu. Nah justru kalau masalah yang berkaitan dengan syariat diukur dengan akal akan demikian adanya. Nah makanya muncul saja hal-hal yang berkaitan dengan perilaku orang yang justru melanggar seperti yang diterangkan dalam beberapa hadis yang barusan. Nah, makanya terkait dengan menguburkan mayit tidak serumit yang kita pikirkan. Apa bacaannya? Bacaannya hanya Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Itu pun tidak semua orang membaca. Tapi orang yang membaca itu adalah yang terkait dengan prosesi penguburan. Orang yang di atas yang menurunkan dan orang yang menerima di bawah yang akan menurunkan ke dalam liang lahat. Nah tentu saja ada hal-hal yang lainnya yang belum tercover dalam penjelasan ini yang terkait dengan penguburan mayit. Di antaranya adalah melepaskan ikatan yang ada di dalam mayit. Sekalipun bukan keharusan dan tidak menjadi membatalkan, namun ada beberapa keterangan yang menjelaskan. Sampai dalam satu keterangan ketika ada sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud, sampai-sampai Rasulullah
beliau membuka dengan giginya karena kesulitan membuka ikatan dari mayit atau kain kapan mayit tersebut. Duka pagi teuing gitu. Ya. Nah makanya itu dilepaskan sekalipun bukan keharusan. Namun hanya cukup sampai di sana. Karena Rasulullah tidak menerangkan dilaan teh disimpan di mana, harus seperti apa dan lain sebagainya. Cukup dibuka, sudah saja seperti itu. Karena tidak ada penjelasan yang mendetail apa di balik rahasia yang tadi. Kalau tadi kan kenapa kita harus menyegerakan untuk mengurus jenazah, ada penjelasannya. Nah ini kalau dibuka apa yang jadi dasarnya? Ada, hanya sampai itu saja, tidak dijelaskan secara terperinci. Apalagi yang terkait dengan harus dibuka bagian mukanya, sehingga kening dan pipinya harus kena kepada tanah. Nah ini saya belum menemukan keterangannya. Yang ada itu dikira-kira, karena itu disebutnya kalau orang Sunda nyusur tanah. Asalnya dari tanah, balik deui kana tanah. Makanya harus demikian. Tapi aneh, nabet pipi wungkul. Tidak semua anggota badan. Apa yang asalnya dari tanah hanya pipi dan kening saja, gitu kan? Nah, jadi kalau tanpa keterangan akan demikian jadinya. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan menguburkan mayit yang ada di dalam makalah yang tersisa yang belum sempat terbahas. Barangkali itu Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah lengkapnya pembahasan tentang kitab pengurusan jenazah. Yang tentu saja yang disebut pengurusan jenazah bukan hanya memandikan, tapi secara keseluruhan. Dan dalam hal prakteknya tidak serumit yang kita gambarkan. Bukan berarti kita menganggap enteng dan menyepelekan, tapi memang demikian ajaran agama mengajarkan kepada kita tentang pengurusan jenazah. Nah makanya jangan menggunakan akal kalau sudah berkaitan dengan agama, tapi gunakan hujjah dengan menggunakan akal untuk mengupasnya. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengurusan jenazah dari makalah yang tersisa yang belum sempat dibahas pada kesempatan yang telah lalu. Namun demikian, mudah-mudahan 2 lembar ini Pak jadi jariah bagi yang pernah membuatnya. Gitu. Kenapa? Karena ilmu ini terus menjadi pengetahuan bagi kita yang mungkin terus akan diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Nah, makanya nanti kalau ada yang meninggal Pak, ulah nungguan ustad wae. Ku bapak we. Ibu-ibu tidak harus menunggu ustazah, gitu kan? Oleh ibu saja yang ada, karena ternyata mudah dalam pengurusannya. Bahkan saya sempat dengar dalam bahasan yang lalu kan, sampai diungkap dan dikupas terkait dengan kain kapan bagaimana. Saya pernah ngobrol dengan beliau, engke mah tongku kain kapan hese, pakai kantong mayat saja. Tidak jadi persoalan Pak. Kan yang pokok membungkus mayit itu tertutup gitu. Bukan harus dengan kain kapannya. Jadi kantong mayat saja. Set, lebih simpel, masukkan, tutup saja. Tidak jadi persoalan gitu. Demikian Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, insyaallah dalam bahasan ke depan, kalau ada persoalan tentang masalah jenazah, saya coba lengkapi, dan kalau memang dianggap cukup, kita masuk kepada bahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan waris, gitu kan. Karena biasanya kan lamun geus maot waris kan itu Pak. Itu terlepas ada dan tidak ada waris itu, ya kan? Nah, jadi dengan sebab meninggalnya seseorang, maka mau tidak mau waris itu harus terjadi.
dan seperti apa kaitan yang disebut dengan waris, insya Allah nanti kita coba untuk pelan-pelan ungkap bersama. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.